Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan yang sama kita cintai serta kita taati, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus kepada Kiai Haji Muhammad Anwar Syadat, Kiai Haji Muhammad Bakir Khairuddin, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Muhammad Saidi, Kiai Dalilul Khairat, Kiai Muhammad Warid Arwani Bakir, Kiai Muhammad Rafi'i, dan segenap para kiai, para asatid yang lainnya, yang mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tanpa mengurangi daripada rasa hormat, cinta, takdim dan taat Al-Fakir kepada beliau-beliau semuanya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan diberikan istiqomah serta Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada segenap para pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, begitu juga tokoh sepuh masyarakat, dan tak lupa kepada segenap santri dan wali santri dan semuanya hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimahkumullah, di malam hari ini kita duduk berkumpul bersama dalam rangka tasyakuran haflatul imtihan sekaligus memperingati tahun baru Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara tentang haflatul imtihan tidak bisa dilepaskan dengan ilmu.
Lebih-lebih ini adalah pondok pesantren Raudhatul Ulum. Yang kedua, ketika kita bicara tentang tahun baru Islam, maka semangat daripada hijrah Nabi di antara misinya adalah juga ilmu. Sehingga ilmu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Ilmu yang utama dan yang pertama yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang berhubungan dengan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran. Al-Quran yang langsung diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ilmu sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran sumbernya dari Allah. Pon, jelas kira-kira Pak Bu? Pon, ilmu keneka sumber dari lima. Al-Quran datang dari lima, dari Allah. Pon. Sebelum saya masuk, saya kasih perumpamaan terlebih dahulu. Sampian andik sepeda motor, andik TV, andik HP. Mohon sampian mele TV anyar atau mele sepeda motor anyar atau HP anyar. Kira-kira sampian meleh sepeda motor, TV atau HP, beda bukunan apa tak ada? Pertanyaan, buku keneka kaangkuin apa? Panduan, betul? Nah, di sini Bu Pak, yang namanya pabrik itu ketika dia memproduksi barang, tidak serta-merta hanya memproduksi barang, tapi pasti dia akan memberikan buku panduan sebagai petunjuk. Dekat dan buku ketika tak cukup, sampian maca TV posang tak artek. Nah, disitulah disiapkan tukang teknisi sema tepak kenika. Nah, siapa sekarang tukangnya di dalam kehidupan kita ini ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia? Kalau pabrik yang hanya menciptakan sepeda motor, yang hanya menciptakan TV dan HP, perlu yang namanya buku panduan dan perlu yang namanya teknisi. Lebih-lebih ketika Allah menciptakan manusia, begitu juga Allah tidak serta-merta hanya menciptakan saja, tapi Allah berikan buku panduan senyama Al-Qur'an. Nah, sampian maca TV Al-Quran posang tak ngerti Pak, butuh teknisi. Siapa teknisi di sini? Diutuslah kekasih Allah yang bernama Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang untuk menjelaskan isi dari buku panduan tersebut, sehingga ucapan Nabi yang menjelaskan inilah yang disebut dengan hadis atau disebut dengan sunnah, yang kemudian diajarkan kepada para sahabat, diajarkan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, sampai ke kita sekarang ini melalui guru-guru kita, para kiai, para asatid, yang bersambung kepada ulama salaf, bersambung kepada para sahabat, bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran sebagai buku pandu, kitab panduan petunjuk, sebagaimana Allah adhabu dalam Al-Quran. Allah berfirman, Al-Quran ini keberadaannya hudan linnas, petunjuk bagi satu manusia. Tapi sayang seribu sayang, tidak semua manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sayang karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, dikecualikan siapa-siapa orang seenda untuk menjadikan Al-Quran sebagai buku panduan, maka dia naik tingkat menjadi hudan lil muttaqin.
maka orang tersebut naik derajat menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tersebut dia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka mustahil orang ketika jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumbernya adalah Al-Quran, dan ini tercatat di dalam sejarah apa yang terjadi Lombok dahulu kala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus oleh Allah. Nabi Muhammad ketika belum menjadi rasul, belum diutus, Nabi sempat mengalami kegelisahan, kegundahan, susah. Nabi ketika susah Pak Lombok ketika Pak. Apa yang buat Nabi susah? Nabi ketika susah nangale tengkana manusia. Zaman Nabi ketika susah tengka manusia. Apa tengka sema susah Nabi ketika banyak Pak. Tengka sema susah ketika banyak. Apa diantaranya? Kira-kira neka sebut nabandan. Sebut. Sampean tahu gelap tugas teknisi apa? Matep Pak. Nabi tugasnya matep Pak, artinya menyampaikan apa yang harus disampaikan yang datang dari Allah. Berlangsung terus turun-temurun, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya para kiai, para ulama yang mana mereka adalah warathatul anbiya, pewaris, penerus, pelanjut perjuangan Nabi. Saing kena ulama, dai, ustad, kiai, keneka tugas sama tepak menyampaikan. Nah, apa yang disampaikan? Yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi yang bersumber dari Al-Quran. Lah, mon sampian deki ebelei ketika Pak, sampian cepegel. Bu, ngeding Bu, mon ebelei cepegel, cek ngok. Mon ebelei sebab kaula tugas kau kena perak made Pak. Sampian sengedingaki endek ka sokak na sampian. Jelas kira-kira Pak Bu? Bon, kau le made Pak mangken nggih? Le made Pak. Cepekal. Lambak Nabi kini ka susah. Napa saya ka susah Nabi Muhammad? Nangale tengkana manos. Apa tengkas saya masuk Nabi Muhammad situ? Judi. Kalau tanya mungkin bodoh napa tadek senga ko umat Nabi Muhammad ala ko judi. Banyak. Kaulah akan kibunya orang Pak atau mau punya orang kaulah kenika Pak. Rata-rata saja orang kenika Pak. Posang asero tentang anak seek asero duaan sangkuna punya intinya duaan bagaimana sekarang nih Pak sang matur apa beb judi moso narkoba nih kasih banyak mungkin kenika Pak sebab lambok mon main judi kenika malarat kian Pak harus entar ka kenengah mungkin cukup lebet HP Pak ngesee pulsa bisa main judi mon Pak makanya orang tua, si anak memiliki HP, cek HP-nya. Kalau tidak, demi Allah, Anda akan dituntut nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Anda telah memberikan fasilitas anak Anda untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati di sini. Harian, Odik punya kerja Pak Bu. Judi, arwah. Tengkah sema sosah Nabi Muhammad memangken bodoh orang ngaku Islam ngaku umat Nabi Muhammad pakun ala kojuri berarti orang kenika pun masosah Nabi Muhammad dalam kubur. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Dua, tengkah sema sosah Nabi Muhammad mabuk bodoh nama tadi
mau orangnya bodoh norak gelap Pak Bu. Makanya di zaman itu kocak zaman jahil. Apa artinya jahil kenika? Kasar goblok. Bodoh. Ana kok kocak bodoh. Sampean pernah sakit cetak? Pernah tangan? Mun sakit cetak terus beres nama pakun terus sakit. Beres. Area bodoh orang beres terus sakit cetak. Abut na beres ngenom. Akibatnya ngenom apa? Petangan. Se sakit terus beres, neka se beres terus sakit apa nih mana? Gila. Berarti mon bodoh orang ampo mabuk berarti orang. Jelas kira-kira Pak Bu. Lah area tengka se masuk sah. Ini jangan dianggap sepele. Ini jangan dianggap sepele. Ini barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan laknat. Demi Allah, para pemabuk ketika dia tidak taubat kepada Allah, ada yang ke dunia belum sempat dia bertaubat, demi Allah, orangnya ketika haram masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudminul khamr itu penyebab terhalangnya rahmat. Mudminul khamr, seampo mabuk menjadi penyebab mendatangkan laknat Allah. Orang ampo mabuk penyebab diharamkan surganya Allah dan tak pasaku rasul Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah materi pasalamat saja. Jangan sekali-sekali kau sentuh barang tersebut. Mau jenis yang padat, yang cair, bir, tua, arak, ganja, sabu, pil kuplu, ben sapi tertutup. Jangan kau sentuh barang itu demi Allah. Itu barang menyakiti hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, jelas Pak Bu? Wah, tingkah apa boleh beb? Bunyak mulai sebut bunyak tak kelar salam. King kalau ngarak si penting-penting boy. Setade madura. Budi ada. Sobung kan? Sobung sing aku. Wah, nomor telok. Lambok zaman Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul, Islam belum datang. Apa yang terjadi di kota Mekah? Apa yang terjadi di Ka'bah? Yang mana Ka'bah itu yang diagungkan oleh Allah. Ka'bah yang manusia umat Islam tadi diwajibkan untuk ibadah haji bagi yang mampu, umroh, haji, tawaf di Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, diagungkan itu Ka'bah. Ternyata lambat sebelum Nabi Muhammad diutus, Ka'bah keneka di pasar. Napa saya jual beb bener kun perak bareng saya jual, tapi bebine jual. Orang bine ada argena lambak. Jual yobral mon bahasa orang Sumenep. Ayo 100.000 lo, ayo sudah. Jual Pak. Lah orang seandi pese, orang seandi pese ada entar kita praktik pote tegi lebur eta bercocok aga beli das dibojar. Berarti orang bini kenika ikan dipon kiba mulai orang bini kenika kiba mulai pak berma gebaki panggung nak nikah gebaki panggung kalak tukang musik diiringi musik soro joget semelek dingaki semelek kita kasih andi ngoncong kanca-kancana dotong grup-grup kancana kenika udah tanggapi every korset nengku orang bini kenika aliu-liu ajoget-joget aku lebat merasa puas dengan jogetan-jogetan yang mengumbar syahwat kenika, maka luar pese dari kantong nah kenika Pak pese lambo ki pese logam kantong pas yang laki kalau bini kenika kata mungkin apanya mana kira-kira apanya mana nyawer haram
sobung ya matura. Tengah cek sampai kau lebih sampai ketika andi tengka saya masuk Nabi Muhammad kan eko cak gila kenika pak nyawer kan orang gila bina yang tak berencok ada nyawer bodoh yo kalau tanya mungkin nyari PC malarat napa tak malarat tahu tapi palma tak tahu malam tak tahu siang nyari PC kenika kilir oleh PC pas buang apanya mana kenika gila pengalaman pribadi benih nyawer kalau tak pernah nyawer pengalaman pribadi kau ganti kancah muka tuku Jakarta kau entar pak binena abri sosok pak bodoh orang melek abri sosok kalero pak kacorok saibu mestinya nyosok teloibu beri 4.000 laki na tau ngamuk eka gendeng-gendeng bini pak bu naria gendeng lakar tak tahu matematika baru mampu nak naria ngak kenika bila si untung rogi terus tak soki-soki bu ngamuk apek umak si laki kenika si bini neng tak kok kiri pak kiriran mulai kata langu pak kalau orang talangu benih macubuk talangu pak temor tapi pak pulau kotoran gini nggak pak mulai pak pas bodoh sinden benih saibu pak binena kacorok saibu cak gen dan Arya si atau sana ibu apanya mana bodoh emarnya macam ya hati-hati ayo Arya Parona ilmu loh sampean pernah bangki setan pak bu pernah Edima mon sampean tak pernah atemu setan minimal atemu taretan nahlu sekemat taretan setan Al-Quran siatabu innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin saangkuna orang sembong-bong peseh si alako mubadir peseh bong-bong mubadir apa tak mubadir Allah siatabu dalam Al-Quran innal mubadzirina saangkuna orang seampo nyawe sembong-bong peseh mereka sabojo ikhwana syayatin tarekan setan jelas pak bu montro tawa sampian tarekan setan tengku deki mon bodo orang kampungan di keboy pas moncong sinden dangdut biduanita tengku mon bodo si nyawer catetnya mana pas entare salam ya betul nabut nah tarekan setan jelas kira-kira Pak Bu? Nggak, hati-hati. Ini perbuatan-perbuatan yang menyusahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa boleh bet? Zina, selingkuh, boleh selingkuh. Getel kalakena orang, getel kabinina orang, kan di bini padahal. Kabine nama romo, kabine tak kesema-sema. Ya, hati-hati. Dikatakan bahwasanya dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, la yukallimuhumullah, wa la yuzakkihim, wa la yanduru ilaihim. Sebetulnya di situ ada 3 golongan. Jadi ada golongan yang la yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak bicara. Yang kedua, wala yuzakkihim tak pasapora sareng Allah. Senomor telok wala yanduru ilaihim tak ya besar Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tak ya bes? Siapa orang yang tak cek caca? Siapa orang yang tak pasapora? Syaikhun zanin, orang se ampon alake, ampon abine pakun ketel kalake bine na orang. Ingat ketika
selingkuh sengat. Berzina ini perbuatan berbahaya Pak Bu. Al-Quran keneka bahasanya tidak mengatakan wala taznu, jangan engkau berzina, tidak. Dia mengatakan wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati perbuatan zina, perbuatan yang menyebabkan zina cema arwah haram tak oleh. Apa perbuatan yang mendekatkan kepada perzinahan? Pacaran. Bodoh pacaran. Memangnya apa biar musuh tak tahu dia. Ada untuk jemaah surga sampai. Ya. Para santri hati-hati. Kau belajar ribuan tahun, cek 1 tahun 2 tahun, 100 tahun mentuk. 1000 kitab baca demi Allah, lam yasta'id li rahmatillah, tidak akan mendatangkan rahmat Allah illal amal, kecuali Anda beramal dengan ilmu Anda. Anda bertanggung jawab dengan ilmu Anda. Hati-hati di sini. Bahkan orang yang belajar tiap hari dia tidak mengamalkan ilmunya, justru itu berbahaya. Apa kata Nabi? Man isdada ilman wa lam yasdad huda lam yasdad minallahi illa bu'da. Sama-sama na orang si atam do ilmu na entar ke pengajian abu na ajar benar montu oleh ilmu tambuh ilmu tapi tak tambah hidayah pakun na maksiat pakun melanggar hukum-hukum Allah, berarti si atam berkenika benih ilmu tapi apa abu na saja jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Hati-hati di sini. Makanya al ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilm syai'un akhar. Ilmu sesuatu dan tanggung jawab ilmu sesuatu yang lain. Boleh Anda jadi orang yang berilmu, tapi ketika Anda tidak bertanggung jawab, maka ilmu ini yang akan mengantarkan Anda ke dalam kecelakaan. Naudzubillah. Hati-hati di sini. Ilmu setinggi apapun kalau tidak diamalkan tidak akan berguna di sini. Kembali kepada pacaran gelap. Bu, saya di anak Parabon. Bodoh orang lanceng entar kabungkona kakancanah nyarek anak na Parabon na ajunan sakeja. Arwah mendatang cetang kaibit dong. Hari yang bodoh orang laki datang anggap nyaman sapa. Assalamualaikum, salam. Apa dong? Bu, tiba dah. Bu, ti bodoh kancana ti. Setuju kaduaan. Ruang tamu, iya, tas dulu ya. Masuk emak nak dalam akan lagi pasti yang kayak kopi, biten teh apa? Harus tak oleh bu sampean tu, norok tu sa. Mari nak bermabit serama di biten suruh mulai. Tak oleh haram. Ini sedikit cerita, tidak apa. Kabur katemur cerita tak apa pun. Sabodoh bu. Nabi Adam keneka Pak Bu ketika diciptakan oleh Allah. Nabi Adam keneka koca Adam nama Adam. Kenapa dikatakan Adam? Karena terbuat dari min adimil adim keneka tanah liat. Jadi koca Adam. Nabi Adam waktu ciptaake sareng Allah subhanahu wa ta'ala keneka bodoh dalam swarga katibian ada kancana. Sedangkan Allah menciptakan manusia itu plus dengan nafsu. Nafsu harus disalurkan. Karena Allah Maha tahu di situ, maka Allah neser, Allah menciptakan pasangan untuk Nabi Adam. Nah, dari mana diciptakan? Dari tulang rusuk sebelah kiri. Nabi Adam keneka tedung. Bekto Nabi Adam tedung, diambil tulang rusuknya, dari situlah keluar Siti Hawa atau Ummuna Hawa, Sayyidatuna Hawa. Anapa? Ibritnya Hawa minal hayy, dari suatu yang hidup. Nabi Adam sudah hidup di situ, maka dikatakan minal hayy, maka ibritnya Hawa. Selesai diciptakan langsung temu rajo, tangan terus anak boleh dengan kekuasaan Allah biidznillah langsung temu rajo, teti bebinek sirati. Lah begitu selesai Nabi Adam pacoko nana bebine nafsu keluar
teronaku stop, dikatakan cetakku hatta tuaddiya sodakotaha, sampai guna bejer helu mahara, bejer mahara buru setim oleh mun kita ibu jer tak oleh. Katanya Nabi Adam, wa ma sodakotuha, apa mahara ya Allah? Apa kira-kira? Emas. Bu, emas tak paju bu, beli ker seesor ke dari emas bu, ada tak paju emas. Apa? Ditanya, maka dijawab oleh Allah, antusalliya wa tusallima ala habibi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Hendaknya engkau bersolawat dan bersalam kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibayar maharnya dengan solawat, maka sah, maka baru boleh dipegang. Sampai di sini kalau teruatannya kesampian satu aja. Menoreng kenika abekalan belum kobil tu kita bejer mahar kenika neka oleh napanten etaku kalau tanya bodoh napa tada si abekalan tel-tentelan banyak oleh dia ambu tak ceramah norok kasapa sampean bu woi norok kasapa. Ayo, coba pikir. Dan kadang ustaz abekalan tel-tentelan. La haula wala quwata illa billah. Tidak boleh, belum boleh. Men orang tua na tahu nang dayuth. Apa dayuth? Yang tidak ada cemburu dan dia tidak bisa mencium daripada bau surga. Apa boleh masuk? Nyium tak nyium? Sedangkan bau surga tercium 500 tahun perjalanan. Remah nikah. Ayo beret nama tak beret kira-kira. Ya hadiah larang pak. Suarga beret mantep bang pak. Ya kipas angin. Jelas kira-kira pak bu? Arwah tengka-tengka saya masuk sah Nabi Muhammad. Jangan sampai terjadi kepada kita. Selamatkanlah kita, keluarga kita, semuanya. Karena kita punya amanat dari Allah Pak. Khususnya para laki-laki, Anda bertanggung jawab terhadap keluarga perempuan Anda, istri, anak perempuan, taretan bebine, sabawai. Yang dari keluarga perempuan Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Sehingga Allah atabu dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum, jaga abutna sampian satu je ya, jaga ya, itu guna Allah, jaga abutna sampian satu je. Wa ahlikum, ben keluarga na sampian. Siapa keluarga di sini? Bini, anak, jaga. Dari apa suruh jaga? Naron apoi nara. Kau udah bersampian satu aja, pakon sarang Allah, kau aja ke abot tibi, aja ke keluarga dari apoi neraka. Maksudnya pasalamat anak bine dari apoi. Kau tanya makin manter pasalamat itu satu aja. Ini sering saya ulang-ulangkan oleh perak mainnya, boy kau udah madu pak ketika saumpamana. Materi pasal apa ya? Contoh, insya Allah jauh dari balak semuanya, amin. Andi bungko tauber, sampean andi bungko tauber. Dalam bungko na sampean bode bine mosok anak na sampean teduk. Sampean bode luar, pas boleh mosok kancana. Di bungko na bu na tauber di. Oh iya, enggak sampean bode anak mosok bine teduk. Kira-kira jokowi napai pandang tedu jokowi bekto jokowi nyedo pak tanda joko pak pandang napai seret bu sampian bekto seret tarik tabu beri tabu apa obu na sampian tarik sampian ngamuk napa tarik makasih seret obu di jokowi sampean nyedo aduh mare nyasa mare masak mare
Buat aku sabar, kalau sampean tedung nyamannya ngerok, Jokowi mau sobini laki sampean tak Joko. Apa raja? Kapok Tauber karena itu istri kesayangan. Kita arek hubungan. Buat sampean Joko. Apakah ngamuk pertama? Oh, hari Tauber deh. Oh ya Allah, makasih kak, makasih. Sekolahnya salah. Mon tak sayang ke sampean panang sampean Tauber. Abi ya boleh. Jelas bu? On. Kau lah tanya, orang tak sampai jam di mana kenangannya? Di mana? Subuh, subuh. Tawah acara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Subuh. Wajib napa tak wajib? Anak bine tedung dalam kamar. Jokowi napa pandang? Jokowi. Siapa Jokowi? Pak, mana ngenang Pak? Jokowi Pak? Hah? Pada tedung? Kelonen. Jokowi nyedro laki musuh anak nasambian Pak. Kira-kira paneng apa seret? Nang jauh, tak kenal saja. Seret awanang. Kalau tanya dulu. Bu, kon sampean sok buat seret tahu udah sampean Bu. Ngamuk napa terima kasih? Kimong si Anwar. Anak pabuk tau bungko tau bergelap meja ke sampai seret sok aja selamat dari apoi dunia bungko tau ber sampai seret sok aja selamat dari apoi parentana Allah sok selamat dari apoi neraka. Mestinya benese beto tau bergeneka beto sok buta jaga seret arwah enggak mau malah bentong tanang saja nyaman aja dulu ada detik jelas kira-kira Pak Bu. Nah, inilah banyak yang terjadi dalam keseharian kita yang kita tidak merasa itu semua adalah perbuatan dosa arwah masosa Nabi Muhammad. Ayo mentero kalau lebih sampai salamat pas senang Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidak ada yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad kecuali belajar ilmu Nabi Muhammad dan mengajarkan ilmu Nabi Muhammad. Arwah senang Nabi Muhammad. Kalau kita sudah bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad, jangankan dunia dan isinya, swarga beresena ada artinya Pak Bu. Itu. Nah, abon di keramat Rasulullah. Nabi bertosos sah ketika Nabi akhirnya merenung di situ di tengah kegelisahan Nabi menyendiri menjauh dari manusia dan Nabi di situ mencari tempat atau memilih tempat di Jabal Nur. Jabal Nur itu nama gunung seduda Mekah nyamana Jabal Nur. Koncokna Jabal Nur kenika bodo gua nyamana gua Hira. Disitulah Nabi itu khalwat membahasa maturuna atapa dunia atapa kenika menyendiri maksudnya atapa kenika khalwat menyendiri merenung berpikir mencari solusi jalan keluar beremah sakirana orang-orang kenika satu orang tepat satu aja. Disitulah di tengah kegelisahan berhari-hari Nabi dalam gua Hira pada akhirnya dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan untuk umat supaya umat tidak tersesat. Ternyata dalam sejarah terbukti dengan bermodalkan Al-Quran inilah petunjuk dari Allah disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Mekah. Lambat laun alhamdulillah Mekah menjadi kota yang bertauhid, semuanya beriman kepada Allah
dan semuanya berakhlak yang baik berkat daripada Al-Quran dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Artinya apa di sini? Silahkan Anda belajar ilmu agama, silahkan Anda belajar ilmu apapun, setinggi apapun, tapi kalau ilmu yang Anda pelajari tidak bersumber daripada Al-Quran dan hadis, maka demi Allah tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersyukur ketika Anda titipkan anak Anda di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah diniyah, maka Anda dalam rangka telah menyelamatkan anak Anda dan menyelamatkan diri Anda. Makanya kita berterima kasih dengan adanya pondok-pondok pesantren, berterima kasih dengan adanya para kiai, para asatidz, para guru yang ada, madrasah-madrasah, majelis taklim, syukur. Karena itu adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Dengan adanya itu kita bisa menjadi orang yang baik, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Berkat daripada majlis-majlis tersebutlah yang bisa mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai dimusuh. Kau lo heran, bodoh orang amu soka buntuk, bodoh orang amu soka madrasah, orang amu soka kiai, mak bisa. Hati-hati di sini, hati-hati di sini. Jangan sampai kita ikut-ikutan, karena sekarang sudah zaman fitnah. Orang mungkin sudah tak ngerti ke agama, tak ngerti ke hukum. Bahaya di sini sekarang. Makanya kalau Anda ingin selamat, jangan jauh dari orang-orang soleh. Kau lo beri contoh. Bodoh orang sekolah nyari ilmu sampai tengki, tapi karena ilmunya tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka yang terjadi dia menjadi orang yang sesat. Saya kasih contoh di sini. Baik. Bodoh situng orang ketika aku lihat ekonomi di luar kota, tak saya sebut kota nabon, orangnya tak saya sebut. Kuliah, begitu selesai wisuda, orang tua nak entar untuk merayakan wisuda. Begitu anaknya di wisuda, dengan derayan air mata nangis, emak mau sopan. Alhamdulillah cok, buatnya berhasil cok. Ternyata emak pak nangis, benih anaknya itu lulus, tapi pak musuh emak nangis gara-gara mak kuliah anaknya tak ada sabuna musuh sapena musuh masak. Aduh cok, emas dah tak ada, sabdo tak ada, sampai buatnya makan lulus. Mari mulai apa cara emak musuh panah. Dok na ala ko ngakan te dumjong sakolah larang ayo ala koyok. Padem ma ilmu na kene gajong mak pak tak gempang orang ala ko pak mak. Mun tandi modal tak bisa tegem. Mana berumah jong? Ya harus andi modal. Ya berumah pak musuh malah tak ada peset jong. Gempang pak makan boleh bungko. Berumah jong. Sorat coba masuk ke bank, tambang geluh arwah bunga saya bahas bunga kado. Apa bunga kenikah kelebihan ngincem 100, beli 100 telopolo misalnya. Apa arwahnya mana? Mabudu oleh apa tak oleh? Boleh saya bocah halal mabudu saya haram. Ini tidak main-main, hati-hati. Mon bodoh orang pakun mabudu pese sengat. Ini mabudu pese dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Bahkan Allah mengatakan wa in taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Sengat mon pakun ala ko mabudu pese tanda ambu, berarti orang kena ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran benar kau udah saya tahu Al-Quran. Partaja Al-Quran. Bu, partaja Al-Quran. Bu, partaja. Beriman. Bodoh tidak partaja. Bodoh mulai. Kafir pun. Saya ingat Al-Quran, hati-hati. Pas orang ketika ngocak kapan Arya Pak mak man otang kabang jaminannya bungko otang oleh keseotangan. Bungana perak sekian persen, anggap misalnya 5%. Nah, kata keuntungan 15%. Se 5% aku majer bungana, se 10% untungnya.
Oh nggak kenika penter buat nana iya nana otang buat nana otang atau oh soki emak naik pemangkat haji emak naik pemangkat umroh lagi mobil lagi emas dari hasil kesebulu arwah pak pada hui pak bahasa Al-Quran mengoreng ala kong bulu pesek berarti orang ketika ngajak perang ke Allah dan ke Rasulullah seolah-olah orang tua ngocak ke anaknya nak buat nak kuliah pak tengki buat nyara ilmu nak bila buat nak mare penter mulai ayo nak perang Masya Allah dan Rasulullah nak. Sama dengan seperti itu pak kenapa demi Allah orang si ala kong mau bulu pesek semua amal ibadahnya gugur tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai di situ, Bu. Orang si ala ko mabudu pese kenika Pak Bu, tu sana ada Rasulullah si atabu Bu. Nabi nak kau bersampian, nabi yang kita cinta, kekasihnya Allah, Sayyiduna Maulana Muhammad. Arwah si atabu, orang si ala ko mabudu pese, tu sana pada bosok anak zina bosok makan donga bibi ingat otang 1 juta beli 1.200.000 boleh nama tadi marinya ada biasanya saya pasar-pasar ketika pembinaan jilbab entar molot yasinan tahlilan muslimatan takun mengudu bese sengat jelas Bu ambu terus lagi buang pesena siap tak siap. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, cerita yang sering saya sampaikan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu orang ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Sebagai bahan renungan untuk kita semuanya. Bukan ahli maksiat Pak, ahli ibadah orang ketika Pak. Benar istighatsah. Memohon pertolongan kepada Allah. Benar dia berdoa sambil meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Nangis. Akun sekunan. Nangis Pak. Sampai pernah nangis Bu? Ibu ada nangis pernah? Aku nangis. Malam Joko sampai pernah Bu? Tak pernah. Terus masuk ke surga. Membuat. Pada Pak riwayat itu musa udah. Kalau baca kita bersitung riwayat. Siapa-siapa orang sesosa keelangan akhirat asma abuk nak swarga 1000 tahun. Jelas? Ulang. Siapa-siapa orang sesosa keelangan akhirat masema abuk nak swarga 1000 tahun. Jadi nomor 2, siapa-siapa orang sesosa keelangan dunyana masema abukna ka neraka 1000 dunyana elang susah masema abukna ka neraka 1000 tahun. Mungkin pertanyaan terus semak ka swarga napa ka neraka? Bener pun terus semak tapi terus manter saja masuk ka swarga. Amin. Tapi dites dulu. Temah lebih susah keelangan sepeda motor anyar atau kalung emas 1 kilo mosok kehilangan sotku 2 rakaat malah lebih susah. Pernah sampai nangis kehilangan sotku 2 rakaat? Pernah? Kulaku nunduk anak berarti kalau sampai dalam posisi bodoh sebodoh motor hilang sakampung tahu. Pas terus masuk surga, lebedima kira-kira jalan mari. Ayo, pikir di situ. Orang kenika nangis benar, ibadah benar Pak, tapi tidak mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa alaihissalam yang memiliki mukjizat kalimullah bisa berbicara kepada Allah, matur ke Allah, ya Allah, anapa orang ketika pandang ya Allah, tidak kau jawab dari ibadahnya, Musa. Buat nak tahu bahwa Musa ini ya Allah, Musa orang ketika saya kocak ahli ibadah, cakna ahli ibadah ya kan, orang ketika sekalipun atuh tanang ngayang kak sampai nyeting kalangnya,
Ini sirah mubalaghah. Tidak mungkin Pak tanang gede tingkah langit. Andaikan saumpamana orang keneka atuo tanang nggak bisa sampai ke tingkah langit. Nangis benar sampai aing mata nata sampai buta. Bahkan dia di situ beribadah setiap hari sampai hancur badannya berkeping-keping. Apa kata Allah? Pakun ta'atari Musa tina ya Musa takarjat Nabi Musa. Ya Allah, apa tuh sana orang keneka ya Allah, kok sampai segitunya, walaupun ibadah benar sampai ancor, sampai matanya buta, sampai ngetinggalan ngepak kun tak tarema. Apa tuh sana orang keneka, apa salahnya orang ini? Musa, ketahuilah kenapa aku tolak, karena yang masuk lewat mulutnya, saya masuk lewat lesannya keneka barang haram. Saya yang kui, saya boleh ikutnya, kalampina, sarangnya, celananya, hasil barang haram. Saja saya boleh dalam bungkona, hasil haram. Baik itu mabudu pesek, judi, maling, bersama narkoba. Naudzubillah, naudzubillah. Hati-hati di sini. Jangan bangga Anda punya rumah mewah, mobil bagus, emas atau tanah sana lebar. Ada dari hasil daripada hasil haram. Karena Nabi yang mengatakan kullu lahmin nabata min haram fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka jahanamlah yang berhak untuk dirinya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mungkin orang tak peduli Pak, dari dimana datang ngasihnya mana harta, pokoknya pese halal haram antam saja. Hati-hati di sini, jangan ngikuti gengsi. Angoan tahan panas salapar daripada harus menanggung panasnya api neraka. Mantap dari pasal nomor 1 insyaallah. Disinilah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, daripada petuah-petuah para ulama yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, bertanggung jawab terhadap ilmu. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan di sini, wahai para santri, ketika Anda sudah lulus, jangan pernah putus hubungan dengan guru-guru Anda. Ingat guru-guru Anda yang sudah berjuang kepada Anda. Maka demi Allah, ketika Anda putuskan hubungan dengan mereka, keberadaan guru lebih afdol dari orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita yang mendidik jasad kita, wal jasad min turab, sedangkan tubuh jasad dari debu, dari tanah. Sedangkan guru-guru kita yang mendidik ruh kita, sehingga dikatakan murabbi ruh, yang mendidik ruh, jiwa kita yang dididik. Waruh min jauhar, ruh itu dari mutiara. Disinilah kehebatan para guru. Bahkan Nabi yang mengatakan orang tuamu itu ada 3. 1, orang tua yang melahirkanmu. 2, orang tua yang kau menikah dengan anaknya, artinya mertua. Nomor 3, yang mengajarimu, ayu alimah, yang mengajarimu itu orang tuamu. Wa afdalul aba, kata Nabi Muhammad, dan yang paling utama dari orang tua adalah yang mengajarimu, yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada murid yang berani memutuskan hubungan dengan gurunya, itulah yang disebut dengan murid durhaka, tidak akan bermanfaat ilmunya dunia sampai akhirat. Naudzubillah. Oleh karena itu, jangan sampai Anda putus dengan guru-guru Anda. Guru dari mulai kampung yang mengajarkan alif bata kepada Anda, guru di pondok pesantren yang mengajarkan syariat kepada Anda, guru siapapun yang telah menyampaikan Anda, tolong jangan pernah Anda putus hubungan, terus Anda sambung. Karena hubungan murid dengan guru tidak akan berhenti sampai dunia, terus sampai akhirat akan bersambung. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para guru-guru kita, para kiai-kiai kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Senantiasa Allah berikan keikhlasan dalam mengajar, dalam berdakwah, dan Allah berikan istiqomah mudah-mudahan, dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang diajarkan menjadi ilmu yang barokah, santri-santri yang belajar mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Keluar dari pondok ini adalah generasi-generasi yang bisa meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad. Keluar dari pondok ini para ulama,
para dai yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wali santri yang memondokkan anaknya mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan dikabulkan semua hajat kita, dimudahkan semua urusan kita, diangkat derajat kita, yang banyak hutang dilunaskan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah, yang terpenting dalam hidup ini adalah ketika Allah akhiri hidup kita, Allah cabut nyawa kita, semuanya dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.